Kembali lagi bersama saya Alfia Puji Rahmawati, CGP Angkatan 9 Kabupaten Bojonegoro. Demonstrasi kontekstual 1.4 tentang praktek segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Adapun langkah-langkah dalam melaksanakan segitiga restitusi adalah yang pertama, menstabilkan identitas. Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Nah, saat inilah kita menstabilkan identitas anak tersebut. Untuk langkah yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan mengapa mereka melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Sedangkan langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Melalui segitiga restitusi ini, kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Untuk contoh praktek segitiga restitusi, kasus yang pertama. Valentino adalah anak kelas 8D yang datang terlambat, sehingga dia banyak ketinggalan pelajaran. Kamu tahu kenapa ibu panggil aku sini? Ya, saya sering terlambat. Ya, kalian tadi kamu sampai sekolah jam berapa? Jam 7:15. Oh iya, kalian tahu maksudnya sekolah jam berapa? Tahu jam 7:15. Oh iya, kalian tahu datang terlambat itu merupakan hal yang tidak benar, bukan? Ya. Baik, Valen, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang penting adalah kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Kamu setuju? Mari kita cari solusinya bersama. Nah, Valen, mengapa sih kamu sering datang terlambat? Karena saya sering main HP sampai larut malam sehingga tidurnya kemalaman. Oh iya, baik, Valen. Setiap orang itu pernah mengalami kesalahan. Yang penting adalah kita belajar dari kesalahan tersebut. Nah, baik, Valen, kita cari solusinya bersama ya. Nah, karena kamu pengen tahu juga kamu kok datang terlambat itu kenapa? Karena saya sering begadang main HP sampai larut malam sehingga bangunnya kesiangan. Ya, kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Apa itu? Kalau datang terlambat ke sekolah itu sesuatu yang melanggar kesepakatan keyakinan kelas enggak? Iya. Nah, menurut kamu keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Oh iya. Menurutmu disiplin itu penting nggak sih Valen untuk kamu? Iya, penting karena membuat saya memiliki tanggung jawab bisa menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu penting karena sangat bermanfaat. Nah, yang penting kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Pekerjaan juga menjadi tidak menumpuk dan kita dapat meningkatkan rasa tanggung jawab kita. Iya, saya mohon maaf karena sering datang terlambat dan menyesal telah melakukan. Ya, sikap terbaik itu sudah kamu lakukan dan meminta maaf. Menurut kamu,
Dalam kasus Valen, Bu Alfia menggunakan langkah segitiga restitusi. Yang pertama, langkah menstabilkan identitas bisa dilihat dari percakapan di bawah ini. Untuk langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Bu Alfia juga melakukan langkah yang kedua ini dengan percakapan yang ada di bawah. Sedangkan langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan, ini bisa dilihat dari percakapan di bawah ini. Dan terakhir, untuk penutup dan penguatan agar mereka mempunyai motivasi intrinsik dan belajar dari kesalahan mereka. Untuk tanggapan dari Valentino, Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Valentino dari kelas 8D. Terima kasih Bu Alfia karena saya sudah diajak diskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan saya. Saya akan tidur lebih awal dan tidak begadang lagi agar tidak datang terlambat lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Valentino dari kelas 8D. Terima kasih Bu Alfia. Sedangkan kasus yang kedua adalah Verita bermain HP saat pelajaran bahasa Indonesia sedang berlangsung, sehingga dia tidak paham ketika ditanya. Jadi itu ya kamu main HP saat pelajaran bahasa Indonesia sedang berlangsung. Kenapa kamu melakukan itu? Karena saya bosan Bu dengan pelajaran bahasa Indonesia. Ada yang lain enggak? Saya sebenarnya tadi tidak masuk main game Bu, tapi teman saya yang tidak masuk masuk. Oh iya, tapi apa kita? Saya juga diajak main bareng dengan teman saya yang tidak masuk. Apakah kamu tahu dengan apa yang sudah kamu lakukan ini benar? Tahu Bu, saya salah karena sudah main HP saat pelajaran sedang berlangsung. Ya, baiklah Mbak, itu di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Namun di mencari solusi bersama untuk memperbaiki kesalahan itu. Kamu seru ya main game itu tahu kamu tadi semangat sekali main gamenya, tapi yang kamu lakukan itu mengganggu orang lain dan karena temanmu yang lain sudah belajar. Iya, Bu, saya tahu. Nah sekarang, apakah kamu tahu tentang keyakinan kelas yang dulu kamu tunjukkan? Ya, kita harus saling menghormati dengan tidak bermain HP di kelas. Nah, Karita, sekarang kamu tahu apa yang seharusnya kamu lakukan? Ya Bu, saya mohon maaf atas kesalahan yang telah saya buat dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Mohon maaf ya Bu. Baiklah, mohon maaf permohonan maaf saya terima sekarang. Silakan kembali ke kelas. Ya Bu, terima kasih. Sama-sama. Semoga kita bisa belajar dari kesalahan kamu ya. Sukses untuk kamu. Karita, jadi itu ya kamu main HP saat pelajaran bahasa Indonesia sedang berlangsung. Kenapa kamu melakukan itu? Karena saya bosan Bu dengan pelajaran bahasa Indonesia. Ada yang lain enggak? Saya sebenarnya tadi tidak masuk main game Bu, tapi teman saya yang tidak masuk masuk. Oh iya, tapi apa kita? Saya juga diajak main bareng dengan teman saya yang tidak masuk. Apakah kamu tahu dengan apa yang sudah kamu lakukan ini benar? Tahu. Dalam kasus ini, Verlita bermain HP, Ibu Alfia juga melakukan langkah segitiga restitusi. Langkah pertama, menstabilkan identitas, bisa dilihat dari percakapan tersebut. Langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, tercermin dalam percakapan di bawah ini. Dan langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan, juga tercermin dalam percakapan yang terakhir ini. Untuk tanggapan siswa Verlita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Verlita, kelas 8D. Terima kasih Bu Alfia karena saya sudah diajak diskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan saya. Saya akan menaati kesepakatan kelas untuk saling menghormati dan tidak bermain HP saat pelajaran berlangsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.